Bapak Heru bahkan tidak punya beban kepada warga Jakarta, apalagi janji. Ya iyalah, anak kecil juga tahu bro. Sejak kapan PJ Gubernur itu punya janji kepada warga DKI? Kan tidak melalui pemilihan. Kok pemikiran Anda sedangkal itu sih? Apakah Demokrat menginginkan AHY yang jadi PJ Gubernur DKI? Tolong bercerminlah. Emang AHY bisa apa sih? Belum ada pengalaman sama sekali di politik, tapi sudah kebelet jadi gubernur, apalagi mau jadi presiden. Ya saran saya kepada Demokrat, ada baiknya Anda diam saja. Tidak usah banyak mengomentari kerjaan orang lain. Selesai kita ngadu, kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masing. Ya kayak tadi kan pengaduan mau calon RT nanti tindak lanjuti ya telepon lurah, daerah mana dia. Kan mereka itu para asisten di wilayah yang posisinya bagus. Kompleks saya tinggal di perumahan Metlan Menteng, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, sejak 2001 bulan Mei, tidak pernah banjir, tapi sejak Januari 2020 ya, hujan yang gede banget, itu jalan depan rumah saya aja udah kebanjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan kembali membahas tentang sosok PJ Gubernur DKI Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Heru. Nah teman-teman, kehadiran Bapak Heru ini sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta ternyata membuat para kadrun ini dan juga para pembencinya Joko Widodo kepanasan. Setelah kemarin yang saya bahas tentang novel Bang Mukmin yang seolah-olah kepanasan dengan kehadiran Bapak Heru. Kali ini teman-teman tahu tidak siapa yang kepanasan dengan kehadirannya Bapak Heru ini? Yaitu Demokrat. Ya tampaknya memang banyak yang nyinyir teman-teman. Atau orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Bapak Heru Hartono ini. Bapak Heru Budi Hartono. Nah, salah satunya yaitu kelompok PA212 yang belum apa-apa sudah main ancam kepung balai kota jika Bapak Heru ini berani mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kelompok yang tidak berguna ini selalu tidak senang jika pemimpinnya bukan dari kelompok mereka sendiri. Mereka akan selalu membuat ulah jika ada kesempatan. Ya, mereka ini saya ibaratkan seperti parasit. Bapak Heru Budi diketahui menggerakkan seluruh birokrat sebagai langkah awal memuluskan pekerjaannya. Ya, di mana Bapak Heru ini teman-teman, dia mengumpulkan seluruh lurah yang ada di DKI Jakarta, wali kota. Bukan hanya itu teman-teman, Bapak Heru ini juga kembali membuka sistem pengaduan untuk warga DKI Jakarta yang selama ini hilang di kepemimpinannya Anies Baswedan. Nah, selain nyinyiran dari PA212, ini nyinyiran juga datang dari Sekretaris Departemen DPP Partai Demokrat, Haspil M. Lubis. Jadi orang ini sok-sokan teman-teman. Dia memberikan pesan kepada Bapak Heru agar Bapak Heru ini bisa meneruskan program kerja gubernur sebelumnya. Bukan meneruskan pesanan dari orang-orang di balik layar. Menurut Haspil ini,
Bapak Heru ini memimpin DKI hanya untuk sementara waktu. Bapak Heru bahkan tidak punya beban kepada warga Jakarta, apalagi janji. Ya iyalah, anak kecil juga tahu bro. Sejak kapan PJ gubernur itu punya janji kepada warga DKI? Kan tidak melalui pemilihan. Kok pemikiran Anda sedangkal itu sih? Ya namanya PJ gubernur, pasti dia akan meneruskan program-program kerja pada era gubernur sebelumnya. Yang penting program itu pro kepada rakyat. Kalau program yang pro kepada perut sendiri, program yang pro kepada kepentingan sendiri, ngapain diteruskan? Apakah Demokrat menginginkan AHY yang jadi PJ gubernur DKI? Tolong bercerminlah. Emang AHY bisa apa sih? Belum ada pengalaman sama sekali di politik, tapi sudah kebelet jadi gubernur, apalagi mau jadi presiden. Bisa-bisa makin amburadul negara ini. AHY seharusnya disuruh latihan dulu. Ya setidaknya bertanding di pemilihan bupati, wali kota. Kalau itu sudah berhasil, baru naik ke gubernur atau presiden. Ini mengurus partai sendiri saja belum beres, apalagi mau mengurus negara yang seluas ini. Ya saran saya kepada Demokrat, ada baiknya Anda diam saja. Tidak usah banyak mengomentari kerjaan orang lain. Jangan banyak tingkah dengan membuat komentar-komentar yang tidak jelas. Sekalian suruh tuh Andi Arief tuh jaga itu mulutnya. Jangan berhati licik dengan melempar statement busuk untuk memperkeruh situasi. Ya saya kira tampaknya Demokrat ini takut mungkin bobroknya Anies ini terbongkar. Makanya Bapak Heru ini disuruh kerja apa adanya. Takut kebijakan dan wacana Anies kalah pamor. Sehingga Bapak Heru didesak untuk tidak usah banyak tingkah. Hello Demokrat, masih berharap Anies mau melirik AHY? Ingat loh, Nasdem usulkan cawapres Anies dari non-parpol. Ya bila perlu Bapak AHY ini kunjungi Hambalang agar publik bisa mengingat kembali prestasi-prestasi spektakuler yang tidak akan pernah kita lupakan. Candi Hambalang yang megah dan kokoh berdiri sampai hari ini, bahkan sudah beranak. Justru yang banyak tingkah itu Anies. Demi pencitraan pribadi, kepentingan bersama malah terbengkelai. Demi ambisi kelompok di belakangnya, maka dibuatlah proyek-proyek yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Disuruh kerja malah memamerkan gagasan dan kata-kata. 5 tahun kerjanya hanya gonta-ganti nama dan istilah. Disuruh kerja yang benar, malah dia kerjakan yang lain. Kerja seenak maunya sendiri, menabrak aturan lain. Anies saja tidak mau meneruskan yang baik dan bagus dari gubernur sebelumnya. Lalu sekarang Anda memaksakan Bapak Heru untuk bisa meneruskan programnya Anies. Ketika Anies tidak meneruskan program dari gubernur sebelumnya, di manakah Demokrat saat itu? Kenapa Demokrat tidak protes? Sekarang malah merepet seperti orang kehilangan dompet. Demokrat yang harus sadar, kalau memang programnya bagus, pasti akan dilanjutkan oleh Bapak Heru. Tapi faktanya, gubernur yang kemarin cuma banyak memberi teori dan ngeles. Teori yang sangat spektakuler, tapi actionnya nihil. Gaya motivator, malah dipilih jadi gubernur. Mau jadi apa Jakarta? Bapak Heru tidak usah dengarin ocehan Demokrat yang kadang mirip seperti anak kecil itu ya. Demokrat makin kesini semakin kekanak-kanakan menurut saya. Sudah hampir ambruk, masih saja banyak tingkah.
Anies yang bobrok kok kalian bangga-banggakan. Jakarta mau dibuat bagus kembali malah kalian nyinyirin. Saran saya kepada Demokrat, sering-seringlah bercermin. Apakah Anda malu bahwa gebrakan-gebrakan awal yang dibuat oleh Bapak Heru ini bisa membongkar aib-aibnya Anies Baswedan? Tidak usah takutlah. Baik teman-teman, saya kira cukup di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.